Kamu cuma bisa nemuin rasa-rasa KitKat ini di Jepang. Dan hari ini kita akan review semua KitKat yang ada di sini buat nentuin peringkatnya berdasarkan selera aku sendiri. Dan beberapa dari temanku juga sih, karena aku juga ngirimin semua rasa yang ada di sini ke mereka. Selain itu, kita juga akan nentuin mana yang paling unik. Jadi dengan kita, maksudku aku dan kamu yang nonton. Dilihat dari kemasannya, menurutku rasa ini sake yang adalah wine Jepang bakal jadi rasa paling unik dari semuanya. Kalau dari apa yang aku bakal suka dan keunikannya, aku rasa rasa hojicha ini bakal jadi favorit aku. Karena pada dasarnya, aku suka rasa teh yang unik. Langsung aja, kita buktiin apakah tebakanku sesuai dengan hasilnya. Let's go! Rasa pertama yang akan kita coba adalah rasa milk tea. Tapi sebelum kita cobain, bungkusnya bikin aku penasaran karena warnanya tuh beda-beda. Ada coklat, biru, oranye, hijau, dan merah. Tapi aku rasa bakal sama-sama aja sih rasanya. Jadi ayo kita cobain dari yang biru. Ini tampilannya, warnanya agak putih kayak warna jasmine milk tea. Dan mari kita cobain gimana rasanya. Rasanya susu banget dan teh banget juga. Secara pribadi aku suka. Aroma tehnya kuat dalam arti yang bagus ya. Dan apakah yang kemasan coklat juga punya rasa yang sama? Ya, rasanya sama. Menurut aku rasanya cukup enak. Aku suka. Ini yang pertama dari 10 rasa lain yang bakalan kita coba di video ini. Dan supaya video ini jauh lebih menarik lagi, aku bakal ngebandingin dan lihat mana yang aku lebih suka dari kedua ini. Ronde pertama, milk tea versus peach. Ini tampilan KitKat yang rasa peach. Warnanya cerah banget, lembut, atau bisa dibilang kayak pastel pink, dan aku suka banget. Aromanya fruity dan manis. Buat info aja, aku tuh nggak suka makan buah-buahan. Buah yang asli ya. Tapi biasanya kalau perisa buah-buahan, aku tuh suka. Walau masih pilih-pilih sih. Tapi yang ini aromanya kayaknya nih enak banget nih. Tapi sekali lagi gini, yang penting kan rasanya, jadi kita cobain. Ini manis, fruity, dan sedikit asem. Jadi di ronde ini yang bikin aku kaget nih. Aku kira aku bakal lebih suka milk tea, tapi ternyata peach yang menurut aku jauh lebih enak. Mungkin karena jarang banget ya ada cemilan yang rasa peach. Peach itu buah persik by the way. Jadi karena menurut aku jauh lebih unik dan menurutku juga enak, makanya aku milih peach sebagai pemenangnya. Ronde kedua, peach versus strawberry gateau chocolat. Ini namanya lumayan rumit ya. Dan pas dibuka, aku langsung bisa nyium aromanya. Aromanya tuh kayak strawberry, tapi kayak kue coklat yang kuat gitu loh. Ayo kita cobain. Rasa coklatnya itu beda kayak krim coklat ya, tapi kayak kue coklat. Dan di coklatnya ini, kamu bisa ngerasain hint dari strawberry itu dari keasamannya. Jadi kayak coklat manis tapi ada asam strawberry gitu. Menurut aku lumayan, tapi ini jelas sih, menurut aku peach masih menang. Ronde ketiga, peach versus half matcha, half original. Ini di bungkusnya ada tulisan Kitto Daijobu. Artinya aku yakin semua akan baik-baik saja. Ini keren sih, di bungkusnya ada kayak gituan. Dan ternyata di plastik-plastik kecil ini pesannya beda-beda ya. Ada yang menenangkan juga, Kitto Mada Ikero, yang artinya aku yakin kamu pasti bisa. Plus 1 poin untuk pesan-pesan itu, tapi buat rasanya kayak gimana ya? Penampakannya sih kelihatan keren. Setengah di bagian atas itu matcha, dan setengah yang ada di bagian bawah itu rasa coklat. Ini nih, mungkin ini bisa buat ngalahin peach karena aku tuh juga suka banget sama matcha. Aku suka rasa matcha yang kuat dan sedikit pahit. Tapi kalau secara rasa ya, menurut aku mungkin kayak terlalu biasa banget, dan kombinasinya itu juga udah biasa gitu. Coklat sama matcha tuh lumayan bisa kita temuin di mana-mana ya. Jadi ya di ronde ini peach masih menang. Ronde keempat, peach versus half strawberry, half original. Kita punya rasa yang setengah-setengah lagi, yang ini setengah strawberry dan setengahnya original coklat. Di bungkusnya juga ada pesan-pesan motivasi kayak yang barusan, dan wow, oke, jadi ini strawberry-nya, ini sekali lagi aku nggak ngira aku bakal lebih suka rasa yang fruity. Jadi ini dua-duanya kan fruity ya, strawberry sama peach. Tapi dibandingin sama peach masih lebih menang menurut aku. Gila, ini rasanya tuh dari tadi menang loh, dia ngedominasi. Dari ronde pertama sampai keempat, kita masih ada 5 ronde lagi. Kira-kira ada nggak yang bisa menang lawan peach ini? Ronde kelima, peach versus chocolate orange. Seumur hidup, aku pernah sih nyobain coklat orange atau coklat jeruk ya. Ada, walaupun jarang. Biasa yang dipakai itu bagian kulitnya atau zestnya itu. Jadi rasanya tuh bakal asem-asem pahit, tapi enak. Ini mohon maaf kalau penampilannya udah kayak gini, ternyata lumayan hancur ya. Yang penting kita cobain rasanya. Rasanya sedikit asem dan fruity banget, kayak jeruk gitu.
Ya kayak jeruk dengan paduan rasa coklat yang manis dan enak. Tapi kalau dibandingin sama peach memang masih menang peach sih. Asli susah banget ngelawan peach ini. Gimana kalau sekarang kita ngelawan pink dengan yang warna pink? Ronde ke-6, peach versus sakura kinako, atau yang artinya bubuk kedelai sangrai. Warnanya agak mirip, tapi aku rasa yang peach sedikit lebih cerah. Aromanya itu smoky, tapi kayak earthy. Ngomongnya gimana ya kalau bahasa Indonesia ya? Kayak ya kacang kedelai disangrai gitu, dengan aroma floral yang seger dari bunga sakuranya. Aroma kedelai sangrainya, ya mungkin biasa aja kali ya, tapi gara-gara ada aroma floral sakuranya ini bikin aku jadi suka. Oke, kita cobain. Aku agak bingung sih di sini. Rasa kedelai sangrainya ini dominan banget dan aroma sakuranya ini cuman sebagai pendukung. Tadinya itu aku ngarep kalau rasanya itu lebih dominan rasa sakuranya daripada kedelai sangrainya. Ini kayaknya kecewa dikit gara-gara ekspektasi. Ini ronde ke-6 dan sampai sekarang hasilnya peach masih menang. Dia masih unggul. Kita masih ada 3 ronde lagi. Kira-kira apakah peach bakal jadi pemenangnya ya? Ronde ke-7, peach versus Itokiwemon Uji Hojicha. Ini rasa yang di awal tadi aku tebak bakal jadi rasa favoritku. Namanya tuh Jepang banget buat rasanya ya. Warnanya hijau keruh kayak teh hijau disangrai, karena memang teh hijau disangrai. Aromanya tuh kuat banget tapi aromatik. Menurut aku enak. Sejauh ini aku suka, tapi ayo kita cobain apakah ini bisa ngalahin peach. Wow, oke. Ini creamy, manis, rasa teh yang disangrai dengan aroma yang kuat itu tuh menurut aku enak banget. Selain rasanya yang enak, dia itu ninggalin aftertaste setelah kita nelen. Tapi pertanyaannya gini, seenak-enaknya, apakah Hojicha ini menang dari peach? Enggak. Gila, ini peach enak banget menurut aku, masih jadi pemenangnya. Ronde ke-8, peach versus Tokyo Shima Lemon. Kita udah sampai ke 2 rasa yang paling terakhir dan peach masih sangat kuat menang dari awal sampai barusan. Ini lama-lama aku malah beneran ngarep ada yang bisa ngalahin rasa peach ini. Gila. Dan by the way nih, 3 rasa terakhir yang kita review di video ini itu bungkusnya itu beda. Bungkus yang biasa itu adalah plastik besar, tapi yang ini dus. Semacam versi yang lebih premium karena harganya juga 3 kali lipat lebih mahal daripada versi yang biasa. Versi yang biasa itu harganya 300-an yen doang, dan yang kotak ini 900-an yen. Harganya aja 3 kali lipat. Terbukti sih, barusan rasa yang Hojicha itu menurut aku juga emang premium banget, tapi masih juga belum bisa ngalahin rasa peach ini. Oke, setelah kita buka, rasa Tokyo Shima Lemon ini warnanya cerah ya. Kayak tahu gak sih yang bahan fosfor itu yang kayak bisa glow in the dark? Warnanya kurang lebih kayak gitu. Buat aromanya aku suka banget karena ini seger ya. Seger lemon gitu. Ini menurut aku awal yang bagus. Tapi pertanyaannya sekali lagi, kayak gimana rasanya? Mari kita coba. Oh wow, oke. Ini bener-bener menarik banget menurut aku. Wow, rasanya itu jelas ya, lemon. Asam, kuat, dan sensasinya itu tuh bisa bikin kamu melek gitu loh. Dan dikombinasikan sama rasa yang creamy. Jadi unik ya, seger tapi creamy. Kali ini aku bisa bilang ini susah banget buat mutusin mana yang lebih enak. Gimana kalau kita bikin ronde ke-9? Peach versus lemon versus umeshu. Jadi ini menurut aku bakal jadi pertarungan yang paling seru antara 3 rasa yang ada di sini. Jadi umeshu itu adalah sake Jepang yang aku bilang tadi. Umeshu sendiri terbuat dari buah plum atau bahasa Indonesianya buah prem, yang kayaknya jarang deh aku denger orang beli atau makan ini di Indonesia. Walaupun aku rasa ya pasti ada ya. Jadi karena rasa sake, dan mereka ini nggak main-main ketika mereka bilang ini rasa sake. Ada 0,2% alkohol di dalamnya. Emang kecil banget, tapi menurut aku ini keren banget. Ini dia tampilannya. Mohon maaf, mungkin emang kelihatan rada hancur dan berantakan. Tapi aku yakin ini nggak bakal ngaruh ke aroma dan rasanya. Oke, pas pertama kali buka, baunya ini menurut aku agak aneh sih. Aku tuh kurang suka. Tapi setelah aku cium lagi lebih dekat, ternyata rasanya itu lumayan menarik ya. Jadi aku mulai suka gitu. Mari kita coba buat rasanya. Wah, oke. Ini bener-bener unik dan bikin aku bingung, tapi dalam arti yang bagus. Karena ini enak semua 3-tiganya. Rasanya beneran kayak umeshu, manis, sedikit asem, dan menurut aku dia ini pemenang kategori rasa paling unik. Fix banget ini rasanya paling unik. Tapi buat rasa yang paling jadi favorit aku, asli ini karena saking enaknya ketiganya, aku jadi bingung buat milih mana yang paling enak. Jadi karena saking bingungnya, aku masukin ke freezer 3-tiganya dan cobain lagi. Akhirnya aku bisa
bisa nentuin mana rasa yang paling aku suka. Ada dua faktor utama yang nentuin mana yang jadi favoritku. Pertama, keunikan rasa. Kalau enak dan jarang ditemuin, itu menurut aku jadi nilai plus. Yang kedua, nggak bikin enek kalau dimakan banyak-banyak. Semakin aku ngerasa aku bisa makan banyak tanpa aku ngerasa enek, menurut aku ini semakin bagus. Dan setelah mempertimbangkan kedua hal itu, di peringkat ketiga ada rasa umesake. Dan kemudian, pemenangnya adalah rasa Tokyo Shima Lemon. Wow. Dan bukan peach lagi. Peach nomor 2. Asli, itu susah banget buat nentuin. Dan ini adalah ranking keseluruhan dari semua rasa yang kita cobain di video ini. Aku ngebagi ini ke 4 tier. Ada tier C, tier B, tier A, dan tier S dengan tier S yang paling enak menurut aku. Dan beginilah rating menurut teman-teman aku. Subscribe!